Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ayu Kodaria dengan NIM 2019-015157 dari kelas 4D Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video bercerita dengan judul cerita Harimau Kehilangan Belang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kita kenalan dulu yuk siapa aja sih tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Yang pertama ada Ciko si harimau, yang kedua ada Pow si burung kakak tua, yang ketiga ada Budi seekor jerapah, yang keempat ada Bona si induk beruang, dan yang kelima ada Bubu si anak beruang. Di tengah hutan yang jauh nan teduh, hiduplah berbagai jenis hewan yang rukun dan damai. Pada sore yang sejuk, terdapat 3 hewan yang sedang bermain bersama. Hewan tersebut ada Ciko si harimau, ada Budi si jerapah, dan Pow si burung kakak tua. Mereka sedang bermain petak umpet bersama. Si Ciko mendapat giliran berjaga dan mencari temannya yang sedang bersembunyi. Dengan segera, si Pow dan si Budi mencari tempat persembunyian. Budi yang memang badannya tinggi merasa kesulitan mencari tempat persembunyian, sedangkan si Pow yang memang memiliki sayap merasa leluasa terbang ke sana kemari untuk mencari tempat persembunyian. Pada saat Pow sedang melewati dahan-dahan pepohonan, ia mendengar suara rintihan anak beruang yang sedang merasa ketakutan. Ia pun mencari sumber suara dan saat menoleh ke bawah, Pow melihat anak beruang yang terperangkap ke dalam lubang besar dengan akar-akar pohon yang di dalamnya. Tak jauh dari lubang tersebut ada seekor induk beruang yang sedang berjalan. Sepertinya induk beruang itu tidak menyadari bahwa anaknya terperangkap ke dalam lubang besar itu. Pow pun terbang menghampiri si induk beruang dan memberitahunya bahwa anak beruang itu tidak ada di belakang. Pow pun menghampiri si induk beruang. "Hai induk beruang, apakah kau pergi bersama anakmu?" "Iya kakak tua, kenapa?" "Aku melihat ada seekor anak beruang terperangkap ke dalam lubang besar. Aku ingin memastikan apakah itu anakmu." Bona si induk beruang pun melihat ke belakang dan sekitarnya. Ia tidak melihat anaknya yang bernama Bubu itu. Dengan muka khawatir, Bona pun bertanya kepada Pow. "Iya kakak tua, itu anakku. Tunjukkan padaku di mana lubang besar itu." Pow pun menuntun ibu beruang ke lubang besar itu. Sesampainya di tepi lubang besar itu, Bona pun memanggil anaknya dengan rasa khawatir. "Bubu, Bubu, apakah kau mendengar ibu?" Bubu pun menjawab, "Ibu, ibu, aku di sini ibu. Tolong aku ibu." Bona pun memikirkan segala cara untuk membantu anaknya, dan Bona meminta bantuan Pow untuk memikirkan bagaimana cara mengeluarkan anaknya dari lubang besar itu. Sesampainya Pow di sana, ia dimarahi oleh Budi dan Ciko karena mereka menganggap Pow kabur saat bermain petak umpet. Pow pun kemudian menjelaskan kepada Budi dan Ciko bahwa ada anak beruang yang terperangkap di dalam lubang besar dan memerlukan bantuan untuk mengeluarkannya. Mereka bertiga pun langsung menuju tempat lubang besar tersebut. Setibanya mereka di sana, mereka melihat ibu beruang yang sudah mulai panik karena belum dapat mengeluarkan anaknya dari lubang besar tersebut. Budi mempunyai ide untuk menolong anak beruang tersebut. Budi pun mengatakan, "Aku tahu bagaimana cara mengeluarkan anak beruang ini." Ciko pun menjawab, "Bagaimana caranya Budi?" Budi menjawab lagi, "Di lubang ini kan terdapat beberapa akar-akar pohon sangat besar. Bisakah kamu turun ke bawah melalui akar-akar itu dengan kakimu yang kuat dan cakarmu yang tajam itu, Ciko?"
Tanya Budi kepada Ciko. Ciko pun tanpa pikir panjang langsung turun ke bawah. Po pun memperingati. Hati-hati Ciko. Induk beruang hanya bisa menatap Ciko turun ke bawah untuk menolong anaknya yang bernama Bubu. Anak beruang itu telah menangis di bawah karena merasa sangat ketakutan di dalam lubang besar tersebut. Sampailah Ciko ke dasar lubang itu dan berusaha untuk mengeluarkan anak beruang itu dengan bantuan si Budi. Ciko pun berseru, "Budi, tolong aku tangkap anak beruang ini saat sudah dekat dengan permukaan lubang." "Siap Ciko, kamu hati-hati menginjak akar-akar itu." Ciko pun dengan sekuat tenaga mencoba berdiri setinggi mungkin sambil memegang anak beruang itu. Saat Budi sudah berhasil menangkap anak beruang itu, Ciko terpeleset dari akar pohon besar itu dan ia pun tersangkut di akar-akar kecil yang tajam. Akar-akar itu melukai tubuh Ciko dan membuat belang hitam pada tubuhnya banyak tergores dan hampir tidak terlihat. Ciko pun berusaha untuk keluar dari akar-akar itu dan naik ke atas menggunakan akar-akar besar lainnya. Pada saat keluar dari lubang itu, semuanya merasa senang karena anak beruang itu tidak terluka dan ibu beruang pun mengucapkan terima kasih kepada Po, Ciko, dan juga Budi. Sementara keesokan harinya tidak seperti biasanya. Pada hari itu Ciko tidak datang ke tengah hutan untuk bermain bersama. Po dan Budi pun berniat untuk menemui Ciko dan mengajaknya bermain bersama. Saat sedang berjalan mengelilingi hutan untuk mencari Ciko, terlihatlah Ciko sedang duduk di tepi sungai. Po dan Budi pun segera menghampiri Ciko. Po pun berseru, "Apa yang kau lakukan di sini, Ciko?" Tidak ada jawaban dari Ciko. Ia hanya menatap bayangan dirinya di tepi sungai. Budi pun berusaha untuk mengajak Ciko bicara. "Apa yang kau pikirkan, Ciko?" Ciko pun menjawab dengan suara lirih, "Aku merasa sedih. Sekarang aku menjadi harimau yang aneh. Belang di tubuhku menjadi aneh dan hampir hilang." Po dan Budi pun bertatapan. Mereka tahu apa yang dipikirkan Ciko terhadap rupa bentuk dirinya. Po pun berusaha untuk menghibur Ciko. "Hei Ciko, bukankah kau senang jika menolong hewan lain?" Iya Po, aku suka. Aku senang menolong hewan lain." "Apa kau menyesal telah menolong anak beruang itu kemarin?" Ciko pun menjawab dengan tegas, "Tidak, aku tidak menyesal. Aku hanya sedih melihat belang di tubuhku." Po pun berseru, "Mengapa kau bersedih karena kehilangan belang? Kau harus bangga pada dirimu sendiri. Belang itu menjadi bukti bahwa kau telah melakukan yang terbaik." Budi pun menambahkan, "Kau tidak aneh karena belang di tubuhmu hilang, Ciko. Kau tetap menjadi harimau yang hebat dan keren dengan segala kekuatanmu untuk menolong hewan lain." Setelah mendengar kata-kata Po dan Budi, Ciko pun tersenyum dan bercermin dengan bayangan dirinya di sungai. Ia tidak boleh sedih karena kehilangan belangnya, karena belang itulah yang menjadi bukti pertolongan dirinya untuk hewan lain. Itu saja dongeng cerita yang berjudul Harimau Kehilangan Belang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. See you.